Dulu sebelum wafat, Gus Dur pernah berpesan tentang masa depan Indonesia. Bukan dengan ramalan, bukan dengan ancaman, tapi dengan peringatan halus bahwa Indonesia bisa hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika 3 dari 10 tanda ini benar-benar sudah muncul, maka 2026 bukan tahun biasa. Bukan sekedar pergantian angka, bukan sekedar tahun gejolak politik, bukan sekedar dinamika ekonomi global, tapi sebuah titik balik. Titik di mana arah bangsa ini bisa berubah drastis. Dan yang membuat merinding, sebagian tanda itu sudah ada, sudah kita lihat, dan sudah kita rasakan. Dulu sebelum wafat, Gus Dur pernah berpesan tentang masa depan Indonesia. Bukan dengan ramalan, bukan dengan ancaman, tapi dengan peringatan halus bahwa Indonesia bisa hancur. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena kita kehilangan akal sehat, kehilangan kemanusiaan, dan kehilangan rasa saling percaya. Apakah 2026 adalah fase yang dimaksud? Mari kita uji bersama. Sebelum kita bahas lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah SWT. Doa-doa kita semua terkabul. Mari kita lihat 2 hingga 3 tahun terakhir. Polarisasi yang makin tajam. Media sosial berubah menjadi arena caci maki. Isu agama dan identitas kembali dijadikan alat saling serang. Ekonomi global belum stabil. Tekanan harga yang semakin terasa. Ketidakpastian geopolitik yang meningkat. Isu megatrust dan krisis iklim yang menghantui. Tapi yang paling terasa bukan itu. Yang paling terasa adalah suasana batin kolektif. Orang yang mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah saling membenci. Mudah percaya kabar yang belum tentu benar. Dan ini yang paling berbahaya. Bukan krisis ekonominya, bukan ancaman alamnya, melainkan ketika masyarakat mulai kehilangan pegangan nilai, ibadah ramai, kajian yang penuh, simbol agama di mana-mana, namun akhlak belum tentu ikut tumbuh. Gus Dur pernah berkata, agama tidak boleh dipakai untuk memukul. Agama itu untuk memanusiakan. Pertanyaannya, apakah kita masih memanusiakan satu sama lain? Sebuah pesan terakhir dari Gus Dur. Menjelang akhir hayatnya, Gus Dur lebih banyak berbicara tentang persatuan. Beliau mengingatkan, Indonesia ini besar bukan karena satu suku, bukan karena satu agama, dan bukan karena satu kelompok, tapi karena keberagaman yang dirawat. Beliau juga pernah berkata, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Kalimat sederhana, tapi hari ini terasa sangat berat untuk dijalankan. Jika kemanusiaan dikalahkan oleh ambisi, jika persaudaraan dikalahkan oleh kepentingan, maka bangsa ini bisa retak pelan-pelan. Dan itu bukan teori, ini bisa terjadi jika kita tidak sadar. Sekarang mari kita uji satu persatu. Ada 10 tanda yang perlu kita waspadai di tahun 2026 ini. Tanda yang pertama, ajaran terdengar religius, tapi isinya memecah belah. Agama dipakai untuk menghakimi, bukan untuk merangkul. Tanda yang kedua, ibadah yang meningkat, namun saling menjatuhkan makin brutal. Lisan menyebut Tuhan, tapi jari sibuk menghina. Tanda yang ketiga, pemimpin yang mulai kehilangan empati, rakyat kehilangan arah. Ketika kebijaksanaan terasa jauh dari suara hati rakyat dan rakyat merasa terabaikan. 3 tanda ini saja, apakah sudah mulai terlihat? Jika iya, kita harus mulai waspada. Sekarang kita masuk ke tanda yang keempat. Kebenaran dinilai bukan dari fakta, tapi dari siapa yang berbicara.
Jika satu kelompok bicara dianggap benar, jika lawan bicara langsung salah. Tanda kelima, hoax lebih cepat dipercaya daripada klarifikasi. Orang lebih suka sensasi daripada verifikasi. Tanda keenam, orang baik memilih diam karena takut diserang. Dan ketika orang baik diam, ruang publik diisi oleh orang yang paling keras, bukan oleh orang yang paling bijak. Gus Dur dulu berani berdiri sendirian karena beliau tahu diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri. Sekarang kita masuk tanda yang lebih dalam, tanda yang ketujuh, empati yang menurun drastis. Orang bisa menertawakan penderitaan orang lain, bencana dijadikan bahan politik, musibah dijadikan bahan konten. Kemudian tanda yang ke-8, identitas lebih penting daripada kemanusiaan. Kita menilai orang dari kelompoknya, bukan dari perbuatannya. Tanda yang ke-9, kecurigaan menjadi budaya. Setiap kebijakan dicurigai, setiap tokoh dicurigai, setiap perbedaan dianggap menjadi ancaman. Ini bukan lagi sekedar fenomena sosial, ini perubahan mental kolektif. Dan perubahan mental kolektif jauh lebih berbahaya daripada krisis ekonomi. Lalu kita masuk ke tanda yang ke-10. Ini yang paling menentukan. Ketika masyarakat lebih suka konflik daripada dialog. Ketika perdebatan tidak lagi untuk mencari solusi, tapi untuk memenangkan ego. Ketika perbedaan tak lagi dianggap kekayaan, tapi dianggap sebagai ancaman. Jika ini terjadi secara masif, maka kita memasuki apa yang disebut sebagai zaman pemisah. Bukan pemisah wilayah, bukan pemisah geografis, tapi pemisah kolbu atau pemisah hati. Dan jika hati sudah terpisah, maka bangsa tinggal menunggu retaknya struktur sosial. Gus Dur pernah berkata, Indonesia tidak akan pecah selama rakyatnya masih punya rasa humor dan toleransi. Pertanyaannya, apakah dua hal itu masih kuat hari ini? Mari kita jujur, kita semua pernah terpancing, pernah marah, pernah ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar, pernah menilai orang dari labelnya. Tidak ada yang suci sepenuhnya. Tahun 2026 bisa menjadi tahun koreksi, bukan tahun kehancuran. Pesan terakhir Gus Dur bukanlah ramalan kiamat bangsa, tapi sebuah peringatan moral bangsa. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.